Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan yakni pertobatan. Matius pasal 3 ayat yang kedua berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, ini adalah teriakan daripada Yohanes Pembaptis, ya, di mana kita mengingat bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi. Kalau menurut beberapa pendeta, ya bahkan sejarawan Alkitab mengatakan bahwa Yohanes ini merupakan nabi terakhir, ya, yang memang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan, ya, bagi kedatangan daripada Yesus Kristus. Kemudian ketika dia melayani, ya, dia melayani sebagai seorang nabi yang membaptis. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai Yohanes Pembaptis, menyerukan suara pertobatan agar orang-orang datang dibaptis sebagai tanda mempersiapkan hati, pikiran, hidup untuk kerajaan Allah itu sendiri. Nah, kata bertobat dalam Alkitab memiliki arti sebuah perubahan kehidupan 180 derajat, ya, bukan 360. Kalau 360 balik lagi, ya kan? Ada orang yang bersaksi, saking semangatnya dia berkata, ketika saya percaya kepada Yesus, maka saya bertobat 360 derajat, ya. Kalau 360 derajat balik lagi, saudara, ya. Cukup 180, jangan banyak-banyak. Jadi bertobat adalah sebuah perubahan kehidupan, ya, dalam diri orang percaya yang diawali dengan perubahan pemikiran, ya. Jadi kita ini disebut bertobat apabila terjadi perubahan, ya, dalam hidup. Kalau tidak terjadi perubahan, maka itu bukan sebuah pertobatan. Karena pertobatan adalah pekerjaan daripada Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk mengasihi dan menyenangkan Tuhan, apapun itu, termasuk melakukan firman Tuhan, berubah oleh firman, ya, dan kita mengalami, ya, perubahan kehidupan. Nah, perubahan itu dapat terjadi apabila saudara-saudara terjadi yang namanya perubahan pemikiran. Jadi saya ingin mengulang lagi, pertobatan itu perubahan hidup ke arah yang baik yang diawali dengan perubahan pemikiran. Kenapa perubahan pemikiran? Karena orang yang jauh dari Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ini, yang pikirannya sia-sia, ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Jadi kalau orang itu hidup jauh dari Tuhan, tidak mengenal Allah, dia memiliki salah satu ciri di dalam dirinya, yakni pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Makanya jangan heran, saudara-saudara, orang yang hidup di luar Tuhan, ya, kehidupannya penuh dengan kegelapan, ya. Ada yang bermain hubungan gelap, ya kan? Di Manado bilang hugel, saudara-saudara, hubungan gelap, ya, karena memang jauh dari Tuhan. Kalau orang Gorontalo, ya, UtiNou berkata hugogo, yang berarti hubungan golap golita, ya. Ayat 19 bilang dalam Efesus pasal 4 itu, dan perasaan mereka yang telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala macam keserakahan, kecemaran dengan segala keserakahan, ya. Jadi saudara, orang yang hidup di luar Tuhan itu pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, ya. Mereka melakukan yang namanya dosa, mereka melakukan yang namanya kecemaran, ya. Dan bagi mereka itu biasa, ya. Makanya kan banyak yang bersaksi, ya. Seorang pelakor berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan, tolong satukan saya dengan dia, ya. Jadi dia berdoa agar Tuhan menyatukannya dengan suami orang, saudara, ya.
Padahal laki-laki tersebut punya istri, punya 4 orang anak, dan anak yang paling bungsu bahkan dulu di bangku TK, saudara. Kok bisa-bisanya ada seorang wanita pelakor yang dengan polos berdoa di hadapan Tuhan untuk menyatukan dia dengan suami orang? Ini kan namanya pikiran gelap, pikiran sia-sia, pengertian yang gelap. Ya, sulit membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ya, ini seruan yang disampaikan Tuhan kepada Yunus. Tuhan berkata, pergilah kepada Niniwe itu, bangsa yang tidak tahu membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Itulah sebabnya saudara, ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan, ya, kita akan mulai dibaharui, dan yang akan dibaharui Tuhan adalah pikiran setiap kita. Ya, pikiran kita harus dibaharui. Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Jadi perubahan kehidupan tidak akan terjadi kalau tidak ada perubahan budi, dan perubahan budi tidak akan terjadi kalau tidak ada firman. Amin. Ya. Jadi untuk mengalami perubahan pemikiran yang kemudian akan diikuti dengan perubahan kehidupan, maka tentu saja saudara harus memiliki firman. Saudara harus lapar dan haus akan firman. Saudara perlu mempelajari firman. Saudara harus banyak-banyak mengkonsumsi firman, supaya firman Tuhan itu mengubahkan setiap pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, supaya saudara semakin dibarui dan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Engkau bisa jadi orang Kristen puluhan tahun. Banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun bertobat, tetapi tidak pernah mengalami sebuah perubahan kehidupan. Dari dulu begitu-begitu aja, ya, masih penuh dengan kepahitan, penuh dengan kemarahan, suka menggosipkan orang, ya kan? Ya, bahkan masih banyak yang berselingkuh. Padahal puluhan tahun jadi Kristen, puluhan tahun sudah bertobat. Ya. Tidak terjadi perubahan kehidupan. Kenapa? Karena ketika datang beribadah tidak menerima firman, hanya sekedar beribadah setor muka supaya Pak Gembala lihat ada hadir, ya, atau sekedar memenuhi kebutuhan moral. Di hari Minggu tuh orang Kristen harus masuk gereja. Jadi kalau tidak masuk gereja rasanya gimana gitu, ya. Supaya rasa moral itu tenang, ya kan. Perasaan hati tenang, maka pergi ke gereja. Padahal saudara, engkau ke gereja itu tuh mengalami sebuah perubahan. Dan perubahan dapat terjadi ketika engkau membuka pikiranmu, hatimu untuk firman. Dan saya mau beritahu juga saudara, kita tidak akan bertumbuh sehat kalau engkau hanya satu kali satu minggu dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendetamu di gereja. Engkau harus memiliki kerinduan untuk belajar, membaca, merenungkan, meditasi, saudara-saudara, ya, supaya perubahan itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Nah, bagaimana supaya firman itu bisa mengubah pola pikir setiap kita? Saudara, firman bisa mengubah pola pikir setiap kita. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Saya sudah menyiapkan ayat ini, ya. Dan saya berharap nanti saudara berkati. Yohanes 8. Dan kita akan mulai baca di ayat yang ke-30. Yohanes 8 ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Jadi yang pertama, kalau saudara ingin firman mengubah pikiran saudara, terjadi pembaruan budi oleh firman, maka saudara harus tetap di dalam firman. Ya, artinya ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau menyimpan itu, dan engkau tetap konsisten melakukan itu. Ya, jangan pernah beranjak daripada firman Tuhan ketika engkau mengalami kesulitan di dalam kehidupan ini. Ya. Karena ada begitu banyak saudara-saudara, ya, orang percaya yang tahu firman, ya, tetapi saudara-saudara ketika di dalam berjalannya sebuah kehidupan, mereka beranjak daripada firman Tuhan tersebut karena banyak sekali kesulitan yang mereka hadapi, ya. Saya pernah mendengar seorang yang bernama Smith Wigglesworth. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai dahsyat.
dalam pelayanannya dia dipenuhi dengan karunia iman, ya. Dia bukan hanya mendoakan orang sakit sembuh, tetapi orang mati juga bangkit, ya. Sehingga pelayanannya membuat begitu banyak anak muda yang ingin melayani Tuhan datang kepadanya dan bertanya, "Pak Sumit, apa yang harus kami lakukan supaya kami juga dipakai dahsyat seperti Anda?" Ya. Maka pendeta itu akan meletakkan Alkitab tuanya di atas lantai dan menyuruh anak muda itu berdiri di atas Alkitab. Ini bukan menghina Alkitab, saudara, ya. Ya. Tetapi dia menyuruh anak muda itu berdiri di atas Alkitab dan berjanji bahwa akan tetap berdiri di atas kebenaran firman apapun yang terjadi. Karena hanya dengan demikian kamu akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Ini merupakan sebuah iman yang luar biasa. Ya, memang Alkitab mengatakan kan, kita akan menuai apabila kita tidak menjadi lemah. Ya. Tetapi kalau kita tidak konsisten dengan firman yang kita tahu, ya, dengan kebenaran yang kita yakini, maka tidak akan terjadi perubahan pemikiran dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Presiden Amerika Serikat yang ke-16 bernama Abraham Lincoln, dia pernah mengatakan orang hebat dalam hidup ini, ya, adalah mereka yang ketika sampai di ujung tali mengikat simpul dan berpegangan di simpul tali itu apapun yang terjadi. Dia bisa dihempaskan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tapi dia tidak akan pernah melepaskan simpul itu. Nah, firman Tuhan adalah simpul kebenaran yang dimana kita harus berpegang teguh di sana. Karena kesulitan akan datang dalam hidupmu untuk menguji firman Tuhan tersebut. Tetapi ketika engkau terus berdiri mempercayai itu, engkau tetap memegang firman Tuhan, engkau tidak pernah beranjak kemanapun, maka suatu hari nanti kebenaran itu akan memerdekakan setiap saudara dan perubahan akan terjadi dalam, ya, di dalam budi saudara, dalam pikiran saudara, yang kemudian akan disertai juga dengan perubahan kehidupan. Alkitab mengatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran adalah ketenangan sampai selama-lamanya. Ya.